Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 9 semua. Kembali lagi di video pembelajaran IPA kelas 9 bersama Pak Mahes. Oke, nah sekarang kita masuk bab baru ya, tentang bioteknologi. Bioteknologi atau bioteknologi dan produksi pangan. Nah, untuk mengimbangi laju pertambahan penduduk, ini sebenarnya diperlukan peningkatan produksi pangan adik-adik. Jadi bioteknologi ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan produksi pangan dengan keterbatasan lahan dan kebutuhan pangan yang semakin meningkat. Bagaimana ya bioteknologi ini dapat meningkatkan produksi pangan? Apa saja bahan pangan yang dihasilkan dari proses bioteknologi? Ini yang akan kita pelajari, oke? Nah, coba lihat gambar berikut. Pasti kamu tahu dong nama makanan ini. Apakah kamu juga tahu kalau makanan ini ternyata adalah hasil dari proses bioteknologi? Tempe ini adalah makanan yang dihasilkan ya, hampir kita temui dalam kehidupan sehari-hari, betul? Tapi ternyata tempe ini adalah hasil olahan kacang kedelai dengan cara fermentasi. Nah, fermentasi ini adalah salah satu bentuk dari proses bioteknologi secara sederhana. Selain tempe, masih banyak lagi tuh makanan yang dihasilkan dari proses fermentasi. Nah, ini yang bakal kita pelajari adik-adik ya. Istilah bioteknologi pertama kali ternyata diperkenalkan oleh seorang ilmuwan namanya Carl Erkey pada tahun 1917. Nah, begitupun dengan berbagai para ahli mengemukakan pendapatnya tentang bioteknologi. Nah, begitupun pada tahun 1961, seorang ahli mikrobiologi di Swedia menyatakan bahwa bioteknologi itu adalah studi tentang produksi makanan dan jasa dengan proses yang menggunakan organisme hidup atau sistem hidup. Nah, organisme yang dimaksud ini adalah bakteri dan jamur. Begitupun ahli-ahli lain pada umumnya juga menjelaskan tentang keterkaitan mikroorganisme ini, gitu, sistem proses bioteknologi dengan produksi barang dan jasa. Nah, berdasarkan berbagai macam pendapat para ahli yang tadi Bapak sebutkan dan mungkin kamu bisa cari Google lebih banyak lagi ahlinya, kita bisa menyimpulkan bahwa bioteknologi ini adalah teknologi pemanfaatan organisme atau produk organisme untuk menghasilkan barang dan jasa yang penting bagi kehidupan manusia. Jadi, di dalam bioteknologi itu ada 4 komponen. Pertama, bahan yang diproses sebagai bahan masukan atau input. Kedua, makhluk hidup yang menyelenggarakan proses. Ketiga, prinsip-prinsip ilmu yang mendasari semua proses. Dan terakhir, hasil berupa produk atau jasa sebagai keluaran. Contoh, produksi sederhananya tape misalnya. Tape ini adalah hasil produksi bioteknologi sederhana yang memerlukan bahan seperti ketela pohon, ya, sebagai bahan masukan. Nah, di dalam proses pengubahan ketela pohon menjadi tape, ini digunakan sel-sel ragi tape sebagai mikroorganisme. Nah, sebagai penyelenggara prosesnya tuh si mikroorganismenya. Nah, ragi menghasilkan enzim yang dapat mengubah tepung menjadi gula pada tape dan alkohol. Nah, tape dengan rasa manis dan beralkohol ini adalah produksi keluarannya dari proses tersebut. Gitu. Itu contoh sederhananya aja ya. Nah, contoh-contoh lainnya nanti next ada di video ini, oke? Nah, kita coba bahas. Ternyata bioteknologi itu terbagi menjadi 2 adik-adik. Ada yang namanya bioteknologi konvensional, ada yang namanya bioteknologi modern. Nah, pertama kita akan coba pelajari tentang bioteknologi konvensional dulu ya. Bioteknologi konvensional ini adalah bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme untuk menghasilkan produk barang dan jasa sesuai kebutuhan manusia dengan cara yang sederhana. Nah, sebenarnya manusia telah menerapkan bioteknologi ini sejak ribuan tahun yang lalu, yaitu dengan ditemukannya cara pembuatan roti serta minuman anggur dan bir. Nah, masyarakat Indonesia juga sejak dulu telah memanfaatkan teknik bioteknologi sederhana ini atau bioteknologi konvensional ini untuk membuat berbagai produk makanan, contoh tempe, tape, oncom, kecap. Nah, gambar-gambar ini pun termasuk salah satu contoh dari bioteknologi konvensional ya. Nah, sedangkan bioteknologi modern, nah baru nih kita masuk ke modernnya nih ya. Ternyata bioteknologi modern ini dikembangkan semenjak ditemukannya struktur DNA oleh James Watson dan Francis Crick ya. Sedangkan pada tahun 1973, Boyer dan Cohen menemukan teknik rekayasa genetika. Gitu ya. Nah, ini nih yang namanya bioteknologi modern. Jadi yang dimaksud dengan bioteknologi modern ini adalah bioteknologi yang memanfaatkan sel dan teknologi molekuler untuk membuat produk yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah,
kita akan pelajari dari berbagai macam bidang ya. Nah, kemajuan bioteknologi modern didukung oleh perkembangan cabang ilmu yang lain. Contoh, bioteknologi molekular, mikrobiologi, genetika, biokimia, biologi sel, dan teknik kimia. Nah, produk bioteknologi modern dalam bidang pangan ini ya, khususnya pada bidang pangan, diantaranya ada protein sel tunggal, tanaman dan hewan transgenik, dan sebagainya. Ini nih yang bakal kita pelajari ya. Tunggu saja, oke? Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah penerapan bioteknologi dalam kehidupan manusia. Pertama kita fokus pada bioteknologi bahan pangan ya. Nah, bioteknologi bahan pangan pertama adalah fermentasi. Nah, fermentasi ini adalah proses pengubahan bahan oleh mikroorganisme, contohnya jamur dan bakteri. Nah, bahan-bahan makanan hasil proses fermentasi ini berperan. Nah, coba nih kamu lihat nih. Ini dari tabel ya, dilihat. Coba ada jenis makanan tempe, tahu, tape, kecap, nata de coco, keju, yogurt. Nah, bahan utamanya apa? Lalu mikroorganisme yang berperan untuk membuat makanan tersebut apa? Itu ada jelas di tabel ya. Mungkin di buku paket kamu juga ada dan lebih lengkap ya. Ini Bapak hanya sedikit saja ya. Nah, ternyata, ini coba kita bahas satu-satu ya. Pertama, nata de coco. Nata de coco ini berasal dari Filipina. Makanan ini diperoleh dari fermentasi air kelapa oleh bakteri Acetobacter pseudomonas. Nah, jika kondisinya cocok, maka bakteri ini akan tumbuh pesat dan mengeluarkan enzim ke media untuk mengubah gula menjadi serat. Air kelapa kaya akan serat selulosa, kalsium, fosfor, zat besi, lemak, dan karbohidrat. Nah, keberhasilan pembuatan nata ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Misalnya, bibit nata dengan air kelapa, kualitas air kelapa, suhu inkubasi, dan sebagainya ya. Nah, lanjut, itu tadi nata de coco. Sekarang kita pelajari yang namanya tape. Tape ini adalah hasil fermentasi amilum oleh ragi tape ya. Jadi jenis jamur utama dalam ragi ini adalah Saccharomyces cerevisiae ya. Nah, itu ribet nih namanya nih. Coba nanti cek di Google, oke, biar enak. Nah, selain itu terdapat juga ada jamur Candida sp, Hansenula sp, Aspergillus sp, dan berbagai macam. Nah, rasa asam tape ini disebabkan oleh asam laktat yang dihasilkan oleh metabolisme Lactobacillus sp gitu ya. Nah, ini gambar tape ya. Tahu dong tape kayak gimana ya. Nah, berikutnya ada tape, kemudian ada tempe. Kalau tempe ini adalah contoh hasil penerapan bioteknologi sederhana asli Indonesia ya, bukan made in China. Made in Indonesia, bukan made luar ya. Nah, tempe diperoleh dari fermentasi kedelai, jamur tempe ya. Pada saat proses pembuatan tempe terjadi perombakan protein menjadi sederhana, jadi lebih mudah dicerna oleh tubuh. Selain kedelai, bahan baku lain yang sering digunakan adalah kara benguk, limbah minyak kacang tanah, dan limbah tahu. Itulah kenapa kita mengenal beberapa jenis tempe, seperti tempe benguk, tempe bongkrek, oncom, dan tempe kara. Gitu ya. Jadi ternyata tempe banyak macam-macamnya ya. Nah, baru kemudian ada yang namanya fermentasi sari buah. Contoh, cuka apel, bir anggur, sake. Ini beberapa contoh produk minuman fermentasi. Fermentasi sari buah apel oleh bakteri asam cuka yaitu Acetobacter sp. Ya, nah pada umumnya fermentasi ini berlangsung dalam kondisi anaerob. Namun, fermentasi asam cuka tidaklah benar-benar anaerob karena masih membutuhkan oksigen. Jadi anaerob itu kondisi di mana kita tidak membutuhkan oksigen ya. Nah, itu adalah beberapa penerapan dalam bidang pangan. Untuk pertama yang bahas tentang fermentasi. Kedua adalah produksi protein sel tunggal. Protein sel tunggal dihasilkan dari Saccharomyces sp, Spirulina sp, dan Chlorella sp. Nah, mikroorganisme ini ditumbuhkan dalam media cair dengan suplai oksigen dan nutrisi yang cukup. Gitu ya, pengembangan sumber pangan protein sel tunggal telah dilakukan di berbagai macam negara maju. Contoh, Amerika Serikat dan Perancis. Terakhir, produksi enzim pelunak makanan. Coba kamu lihat gambar. Nah, pernahkah kamu melihat ibu kamu menggunakan getah pepaya untuk melunakkan daging? Nah, daging dapat menjadi lunak karena getah pepaya ini mengandung enzim papain. Enzim papain ini yang dimurnikan ternyata memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Nah, berbagai enzim lain yang dapat dimurnikan serta pemanfaatannya dapat kamu lihat di Google ya, misal enzim amilase, protease kapang, protease bakteri, dan renin. Nah, lengkapnya kayak gimana? Cek aja di Google, oke? Nah, sekian video kali ini ya.
Ini tentang penerapan bioteknologi yang berfokus pada apa tadi? Pada bahan pangan ya. Next, bahan apa lagi nih kira-kira ya? Kita bakal berfokus pada bidang apa lagi? Nah, tunggu video terakhir ya. Jadi bab ini kita hanya ada 2 video, oke? Semoga paham. Kalau nggak paham bisa tanya di kolom komentar. Kalau nggak paham bisa cek buku paketnya. Kalau nggak paham lagi tanya gurunya ya. Oke, sekian videonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.